sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, amatilah kedua gambar berikut ini. Kedua gambar tersebut menunjukkan Kepulauan Raja Ampat yang ada di Papua Barat dan Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Keduanya merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Sahabat cerdas, negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, yaitu negara yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Sahabat cerdas, selanjutnya mari kita mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra tersebut adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara. Misalnya di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Namun dari beberapa negara tersebut, hanya terdapat 3 negara yang berbatasan secara langsung dengan wilayah daratan Indonesia, yaitu negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Dan perairan yang mengelilingi wilayah Indonesia antara lain Samudra Pasifik di sebelah timur dan utara, Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, dan Laut Cina Selatan di sebelah utara. Sahabat cerdas, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Ambon, dan Pulau Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Berikut ini luas daratan dan perairan Indonesia. Sahabat cerdas, coba perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Peta memiliki beberapa komponen. Komponen peta antara lain: pertama, judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut.
Kedua, skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Ketiga, simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Keempat, garis astronomis merupakan garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar yang terdapat pada peta disebut garis lintang, dan garis tegak disebut garis bujur. Kelima, legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Keenam, arah mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Sahabat cerdas, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Meskipun memiliki berbagai macam bahasa, namun negara Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sahabat cerdas, tahukah kalian sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Berikut ini isi dari naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1 dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.